Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati paket dari wilayah Mataram. Nah ini dia. Jadi wilayah Mataram nih teman-teman kirim satu buah lensa 7 artisan dengan ukuran 50 mili f1,1 mounting Leica. Nah ini kerusakannya. Jadi ring fokusnya ini bisa muter-muter teman-teman. Itu 360 derajat teman-teman. Jadi ke kiri 360 derajat dan ke kanan 360 derajat muter-muter. Dan blade-nya ini tidak tampak atau tidak terlihat ya teman-teman. Ini saya putar terus dan blade-nya ini tidak ada. Nah jadi apa yang terjadi dengan lensa ini nanti kita akan eksekusi, cari tahu apa yang rusak di bagian dalamnya. Namun sebelum kita lanjut eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya agar terus ikuti perkembangan-perkembangan update-update terbaru dari kami. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah saya beberapa kali mendapatkan seri-seri lensa daripada 7 artisan ini, yang dimana banyak sekali kendala-kendala yang saya dapatkan. Ya salah satunya ini, jadi diaframanya, ring diaframanya itu tidak berfungsi dengan baik, atau ke dalamnya itu tidak berfungsi ya teman-teman. Jadi diputar-putar sampai 360 derajat atau satu putaran penuh, dan itu diaframanya tidak berfungsi dengan normal. Dan ada juga yang fokusnya itu diputer-puter tapi tidak bisa fokus, ada juga. Nah jadi kedua penyakit itu sering sekali saya dapatkan teman-teman. Jadi fokusnya tidak berfungsi, dan juga blade diaframanya diputar-putar juga tidak berfungsi. Nah itu sering banget saya dapatkan. Nah kali ini kita mendapati dari Mataram. Ini kerusakannya yaitu di aperture-nya tidak bisa berfungsi. Nah walaupun diputar-putar seperti ini ya teman-teman, ring diaframanya itu juga tidak berfungsi dengan baik. Nanti kita akan coba eksekusi dan cari tahu kenapa sampai diaframanya tidak bisa berfungsi. Oke teman-teman, ini kita sudah bongkar sampai sedemikian. Nah ini dia ternyata. Jadi pegangannya itu patah ya teman-teman. Ini dia, kita kasih lihat. Nah ini patah teman-teman. Jadi itu buat pegangan antar ring diafragma dan juga apa namanya untuk ke pegangan ke daun blade diafragma. Oke teman-teman, ini kita akan coba terlebih dahulu. Nah ini patah. Nah jadi ini teman-teman, ini tidak bisa dipasang lagi karena ini lubang bautnya ini sudah dol teman-teman. Gitu. Jadi lubang bautnya sudah dol, dan ini kita ganti baut yang baru dengan ukuran yang lebih besar, beberapa mili. Itu yang akan ngedrat lebih kencang lagi teman-teman. Nah jadi baut yang tadi kalau sudah dimasukin itu tidak bisa kencang. Nah kita pakai baut yang baru. Nah dimana baut yang baru itu lebih besar bautnya, sehingga dia bisa ke dalam ring diaframanya itu bisa lebih kencang lagi. Dan setelah itu kalau pengen ditambah lebih bagus lagi,
dikasih sedikit itu lem yang biasanya orang-orang pakai, itu lem Korea ya teman-teman. Nah itu diteteskan sedikit saja ke antara baut dan juga si rumah diafragmanya. Jadi jangan sampai netes kemana-mana, nanti takutnya akan berakibat lebih fatal ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan sebelum dipasang semua, nah ada alangkah baiknya itu dicoba dulu maju mundur sampai sedemikian sekian kalinya untuk memastikan kalau itu sudah benar-benar safety, sudah kuat. Dalam beberapa menit baru kita pasang semuanya teman-teman. Dan kalau teman-teman tidak mempunyai baut yang seperti itu biasanya juga bisa kita gunakan baut yang biasa. Jadi misalkan kayak ada baut body kamera atau baut lensa kamera yang ukuran dratnya lebih besar. Misalkan gini, itu tadinya kan drat halus, terus teman-teman kasih ke drat kasar. Nah itu akan lebih bagus ya. Maksudnya pengencangannya lebih bagus. Dan sebaliknya, kalau misalkan itu tadinya bautnya baut halus, dan teman-teman masukkan drat kasar. Kalau misalkan tadinya drat kasar, teman-teman kasih drat halus. Nah begitu, jadi dia lebih presisi lagi, maksudnya lebih kuat lagi dan dibantu dengan lem. Nah kalau misalkan nggak ada baut seperti itu, teman-teman bisa menggunakan baut biasa, baut body kamera yang seperti tadi, halus dilawan dengan kasar dilawan dengan halus. Nah kepalanya itu teman-teman gurinda sampai di gurinda itu sampai palanya nggak ada ya. Terus teman-teman kikir sampai dia berbentuk min. Nah supaya nanti teman-teman bisa masukin dengan obeng min itu lebih mudah. Nah jadi ada kepalanya lagi, dibikin secara manual min. Nah seperti itu. Nah ini sudah jadi ya teman-teman ya. Nah ini sudah berfungsi dengan normal. Tapi ini disarankan nanti pakainya kembali itu tidak boleh terlalu kasar. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.